Dia nggak Iya, ngerti iya, teknik. benar-benar. Iya, wah, thank you nih Ko Joseph. Next year baru kelihatan result getting better sih ya. Siap. Iya, tapi oke, disclaimer on ya, disclaimer on ya teman-teman, keputusan jual beli ada di jempol teman-teman cuan troopers ya. Jadi jangan lupa lakukan riset teknikal dan fundamental sendiri. Kita hanya memberikan proyeksi dan guidance saja. Asi kita udah bahas tadi Iya udah ya. bahas. eh Nanti Consumer, oke, nonton siaran consumer, ulangnya aja. Consumer. consumer fourth quarter itu harusnya lebih mendingan timbang third quarter karena fourth quarter ada duit yang dibagi. Ya kan ada Mm-mm, BLT, terus ada bantuan beras lanjut, ada duit kampanye. Ini udah mulai kan kampanye kan? Jadi mm-mm, harusnya ada duit di tangan di fourth quarter iya. ini. Jadi angka fourth quarter tuh mestinya lebih bagus third quarter. Angka third quarter main jelek semua, nggak ada yang bagus kecuali Mayora Mm-mm, kemarin. Ya mm-mm, kan? Yang lain kan welek. iya, iya, Nah, fourth quarter iya. harusnya lebih mending timbang third quarter. Kalau tanya consumer ya. Hmm, mm-mm. Oke, 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 oke. Itu kalau consumer sih itu secara keseluruhan ya, Ci ya. Tetap ya berarti INDF, ICBP gitu. Harusnya sama trennya. Soalnya kapan hari kita visit banyak company, mereka Oh, bilang Oktober oh, onward penjualannya lumayan bagus ya. Oktober terakhir kan baru keluar BLT teman-temannya iya. kan. Jadi memang Heeh. harus harus ada duit di tangan sih. Baru Oke. baru consumer itu bisa oke. Oke, oke. Sama berarti ya INDF, ICBP, UNVR yang digarisbawahi itu tadi yang Purchasing power lah. Cicuai bilang berarti. Harus Iya, purchasing power-nya. fourth quarter ya. Tapi tahun depan Mm-mm. nggak jelas karena UMR kan cuma naik 3,8%. Good and bad. Bagi yang retailer yang punya banyak pegawai happy, kenaikan pegawai kecil. Jadi kayak orang-orang kayak Era, orang-orang kayak apa, Mm-mm. Mapi, Mapa gitu tuh Alfamart bahagia kan. Kenaikan pegawai lu nggak banyak. Mereka kan cost of labor-nya quite high. Lu lihat bukunya Mm-mm. Mapi, Mapa, Era, Alfamart tuh labor cost quite high. Jadi tahun depan buat mereka less pressure. Tapi yang Iya. purchasing power itu putaran lah. Purchasing power naik cuma 3,8 tuh pasti suram tahun depan. Mm-mm. Tapi ya kita nggak tahu. Misalnya tahun depan naik cuma 3,8, tapi kalau government ngeluarin BLT atau Mm-mm. bantuan-bantuan lain, ya mungkin nggak sesuram itu, ya Iya, kan? iya, iya. Terus misalnya kayak tahun sekarang ini, walaupun kita kayaknya ekonominya not bad, tapi employment kita tuh belum balik sampai sebelum COVID itu belum balik, terutama di pabrik. Kita udah Mm-mm. balik di service sektor yang buka restoran gitu-gitu udah balik. Cuma di Mm-mm. manufacturing tuh kita belum balik employmentnya. Soalnya yang Mm. kayak pabrik-pabrik garment, pabrik-pabrik tekstil tuh masih suram lah di Indonesia ya. Oh, Jadi if you see the data, employment tuh belum balik sampai pre-COVID itu belum balik. iya, Jadi walaupun maksudku gini loh, naik gaji tinggi nggak ada kerjaannya sama aja bohong gitu kan. iya, Terus tahun ini kan betul. ada banyak banget layoff di tech industry. Tech industry Mm-mm. kan sebenarnya middle up kan, gaji nggak kecil kan, bukan Mm-mm. UMR. Mm-mm. Nah itu kan juga affecting kan this year. Jadi ya this year pokoknya banyak berantakan lah, makanya third quarter tuh jelek semua angkanya consumer wise ya. Oh, Nah oke, oke, kita oke, oke. coba Consumer lihat Western. tahun depan kan Uh-uh. yang UMR kan naiknya nggak banyak, jadi orang pada mikir oh my god UMR-nya nggak banyak berarti yang kayak ayam terus yang basic tuh bisa seram gitu kan. Tapi kalau lu Mm-mm. dapat kerjaan kan better than lu tinggi tapi nggak ada kerjaan. Iya, iya, Terus ya makanya iya. gue nggak gitu pesimistik terhadap consumer karena 25 tahun gue lihat market consumer tuh mau suram tuh nggak usah suram-suram amat, lo suramnya masih cuan gitu loh. Contohnya Mm-mm. rokok gitu kan, gudang garam udah dihajar gitu banyak tarif, ya ada satu quarter dia rugi, begitu dia naikin harga cuannya langsung 5T. Hmm. Maksudnya Oke, oke. volumenya ancur iya, tapi begitu dia naikin harga langsung cuan. Jadi company consumer tuh nggak bisa ancur-ancur banget gitu loh. Kalau Iya, udah iya. established ya, kecuali yang abal-abal. Kalau yang sudah established nama-nama besar, lu paling naik turun, tapi nggak mungkin sampai lu suram banget gitu. Mm-mm. Ace contohnya, Mm-mm. udah suram gitu kan, Mm-mm. wah sampai rugi gini nih. Begitu ekonomi balik dikit dia ganti barang, Cina dibuka dia bisa import barang-barang baru, toko refresh balik, Balik, iya benar, ya benar. kan? Iya, 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 Jadi iya, iya. nggak bisa seancur-ancur banget gitu. Iya. Oke, oke, oke. Karena memang fundamentally dia juga didukung ya sama Karena kondisi ya makroekonomi di Indonesia Indonesia nih juga gitu. 60% consumption. Mm-mm, iya.
Jadi kita ngikutin cycle-nya aja kan, harusnya Ci. Iya, gue Benernya, rasa iya iya. sampai Iya. pemilu tuh kapan Februari ya. Paling nggak orang bagi duit Mm-mm, yang pemilu. Terus habis itu masih ada pemilu mm-mm. yang kepala daerah kan, bagi duit juga kan. Iya. Jadi mesti Mm-mm. tahun depan itu walaupun UMR naik titik, tapi ada duit pemilu gini lah. Terus gua rasa juga masih Iya. ada kayak BLT gitu. Kalau sampai suram banget, pasti dikasih BLT gitu. Oke 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 oke. Menarik menarik Ci. Nah, untuk ini Ci, tech gimana nih tech industri gitu. Tag Kita itu lihat kalau, Goto nah, juga belakangan naiknya Goto kan lu tinggi. tahu karena TikTok. Karena Iya. gosip TikTok. Yang lainnya gimana tuh Ci? Sebenarnya kan it start from Goto. Goto kan tadinya sudah sampai 50 perak, terus atau ada berita Iya. 57 atau 59, atau ada berita TikTok Heeh, gitu kan, zut naik. heeh. Soalnya kalau ada TikTok itu kan gini, paling susah itu kalau barang tag itu lu rugi, terus tetangga lu punya duit banyak dan dia bakar duit gitu kan, lu langsung Mm-mm, suram. Lu nggak punya duit, mm, lu lagi rugi kan, nggak punya duit, nggak, terus tetangga lu bakar duit gitu kan, itu kan lu langsung suram. mm-mm. Nah sekarang ya bakar duit dicabut lisensinya sama pemerintah, suruh gabung sama lu, langsung tidak suram gitu kan, yang Oke. dia bakal duit tapi Iya iya. gue dapat benefit. Iya iya Makanya iya. langsung rebound. Nah si Goto rebound, Arto rebound, jadi kesannya semua tag rebound, tapi kan sebenarnya kayak Iya. Bukalapak cuma biasa-biasa aja, nggak rebound Heeh. gimana kan. Yang Betul. rebound specifically Betul. yang Goto related doang karena ada si TikTok ini. Iya. Oh, gitu-gitu. Oke, itu berarti relate tadi juga dengan yang Arto itu. Tadi udah kita bahas. Dan Ya. teman-teman yang telat Nah nonton biasa nanti kalau jangan Arto lupa ya. naik BPYP Heeh. kan teman-temannya nih ikut keangkat. Iya. Takut. Ditunggu aja ya, berarti ya, Ci ya. Oke, oke. Jadi teman-teman nanti itu ya yang telat nontonnya jangan lupa nonton siaran ulangnya ada di Instagramnya Sukor. Kita juga nanti akan bikin versi YouTube-nya dan juga versi Spotify-nya gitu. Jadi bisa didengerin di sana bagi yang Terus telat. Nah, aku ini dari suka juga tadi, nah, Shopee itu kan duitnya banyak ya. iya, Terus Shopee kan kemarin juga sempat bakar lagi tuh, waktu TikTok bakar kan dia ikutan mm-mm, bakar. Goto mm-mm, kan bisa mati lah kalau disuruh bakar juga gitu kan. iya, Kan dituntut cuan udah kan si minus Goto. Ci. Apa? Heeh. Jadi Soalnya kan kalau minus sekarang kan terus Ci, triliunan. kalau sekarang kan Iya, si government mau keluarin tuh, kemarin Pak Teten kan ngomong sekarang mau keluar peraturan yang lu nggak boleh jualan di bawah harga pokok, which is for betul. me it's very good. Jadi lu nggak Mm-mm, dumping kan, jadi semuanya lebih mm-mm, rational. Jadi yang apa nggak kayak gini, yang punya duit banyak pasti menang gitu loh. Soalnya lu matiin yang mm-mm, tetangga, nanti kalau lu delas Mohican standing terus harga lu naik, seperti kan biasa gitu. Lu bakar mm-mm, sampai tetangga lu modar, begitu lu nggak ada saingan lu naikin harga, udah nggak ada kompetitor. Tapi kalau Pak Teten mm-mm. kemarin bilang harus nggak boleh banting harga, jadi you don't compete on price, you compete on services, gitu-gitu, lebih yang kayak ya quality lah. So you get a quality Iya, customer. You don't get a customer yang beda goceng aja pindah ke sebelah gitu kan. mm-mm, betul. Itu baru Iya, iya. bisa e-commerce tuh cuan, karena orang yang beli e-commerce itu bukan karena oh it's cheaper here, tapi it's because I need e-commerce, gue nggak ada waktu, jadi gue kerja gue langsung pecet-pecet barang udah kirim ke rumah, sampai rumah barangnya udah ada, I save my time gitu loh. Terus nyariin gampang, Betul. gak usah gue belusuan ke apa namanya, misalnya gue harus belusuan ke Glodok gitu kan, cari barang-barang. Kadang kan lu mau beli barang aneh lu juga nggak tahu jualnya di mana. Tapi kalau Iya. Google di misalnya Topet gitu kan lu langsung tahu, oh tinggal pecet gitu kan. Jadi Mm-mm, lama-lama e-commerce tuh is for convenience. Bukan mm-mm. karena oh my ini jualnya murah banget, gue beli sini, oh ini free ongkir, beli sini, itu nggak ada habisnya. Yang punya Iya. di pocket yang menang, dan yang punya di pocket pasti bukan orang Indo, karena mereka di Mm-mm. luar kayak si siapa TikTok di luar tuh duitnya cuannya berapa setiap bulan di Cina, Iya. Shopee di Iya. luar cuan berapa gitu kan. Yang Indo kayak Topet kan nggak punya cabang di luar, kalau di Indonya Mm-mm. aja rugi apa bisa hidup. Iya, 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 Iya iya. Pak. Iya. Benar. Benar. Ini ada yang iseng banget lagi bilang ke Tanah Abang katanya. Ya Nah kali tadi Cicu udah bilang nggak ada waktu. Enggak. Actually gue sepakat nih, kalau e-commerce itu nggak banting harga, toko-toko yang tradisional bisa hidup. Iya. Karena orang yang nggak mau bayar ongkos kirim, mereka pergi ke tradisional, harganya podo. Iya. Iya kan, harganya sama kan. Mirip. Ya gue ke tetangga aja, ke tradisional aja kan, gue nggak mau bayar ongkir gitu. Apalagi kalau barangnya gede-gede ongkirnya mahal. Ya, Mm-mm. jadi
toko-toko yang SMI yang kecil-kecil bisa hidup. Karena mereka nggak diajak banting-bantingan harga, mereka pasti nggak ada modal. Yang SMI kan nggak punya di pocket kayak yang gede-gede gitu. Iya. Betul, Ci. Oke. Nah, kalau kita geser dikit nih, Ci, ke tadi pas banget ada yang nanya tentang komoditi, Ci, emas-emasan gitu, MDKA, Nah, itu juga copper, iya. Ini ya kalau viewku pribadi ya, kalau salah jangan marah ya. Bunga setinggi ini, kalau lu lihat harga emas setahun kemarin actually very strong. Pernah ke 1.900 tapi balik lagi ke 2.000. Dengan bunga yang sempat capai 5% US dollar yield loh. Tapi masih nggak hancur. Maksudnya nggak balik ke 1.500 gitu kan. Tetap 19 2.000. Berarti that means despite, biasa kalau bunga naik kan masih turun. Despite bunga tinggi, emas is okay. Copper also the same. Despite bunga tinggi, harga copper tuh nggak hancur-hancur banget. Maksudnya biasa aja. Range bound, tapi nggak hancur. It's quite strong actually, given bunga tinggi kayak gini. Jadi kalau bunga turun, kalau kita view kita sekarang Fed udah mentok, Fed bakal turunin bunga. Kita bisa argue first quarter, second quarter, third quarter, tapi pokoknya view-nya udah mentok turun bunga, gitu kan? Kalau turun bunga, berarti kan harusnya komoditi naik lagi. Karena kalau bunga yang setinggi ini, orang juga nggak mau simpan inventory banyak-banyak di komoditi. Soalnya kan ongkos inventory ini mahal. Inventory cost mahal. Tapi nek bunga rendah, they don't mind stocking inventory daripada daripada duit nanti nggak ada artinya, aku mending pegang barang, istilah gitu loh. Oke. Oh gitu ya berarti mekanismenya. Oh ya, ini China 24 bangkit koper udah naik. Iya, sama tadi kan Cicuai bilang emas koper itu sebenarnya sama aja gitu ya. Tetap ada yang tanya terus, juga yang aku ini suka banget tuh sebenarnya. Oke, nikel nih masih plus minus, tapi nikel jadi bottom kan. Cuma kan nikel kan satu properti Cina masih suram, yang satu EV-nya juga oversupply. Jadi nikel nih diserang dari dua sisi. Properti yang buat stainless steel dia seret gitu kan. Terus yang EV-nya tuh kan penjualan EV tuh oversupply jadi ancur-ancuran kan EV penjualannya kan. Jadi nikel makanya at the bottom of the cycle nih. Udah suram. Pokoknya kalau sampai Inco losing money itu pasti bottom of the cycle. Karena Inco tuh the cheapest nickel producer in the world. Terus kalau yang aku paling suka tuh besi, steel. Karena di India itu lagi bangun gila-gilaan. Pokoknya India sekarang Cina 2.0. Jadi di India tuh lagi demand steelnya gila-gilaan. Lu lihat aja, steel tuh nggak turun harganya juga. Makanya copper juga nggak turun. Copper by the way, semua listrik pakai copper. Jadi kalau lagi bangun, lu pasti butuh copper juga. Makanya copper juga nggak turun gitu kan. Nah, India tuh lagi bangun kenceng banget. Jadi dari semua komoditi nih, aku suka tuh ya iron ore, tapi Indonesia nggak punya. Indonesia kan nggak punya besi. Ya udah, kita punya cuma coking coal. Kalau besi naik, coking coal biasanya naik demand-nya. Nah, kebetulan di Cina, di Shaanxi, kalau bagi yang ngikutin coal pasti tahu, kayak the past 2 weeks itu banyak yang mining runtuh. Pokoknya banyak orang mati lah di Shaanxi sana. Terus mereka tuh banyak mining coking coal, itu di stop sampai tahun depan bulan Februari atau Chinese New Year lah. Tahun depan mereka nggak boleh produksi. Makanya coking coal sempat rebound. Jadi kan supplier yang mereka harus ambil dari luar kan. Nah pokoknya dari semua komoditi aku paling suka tuh iron, tapi Indonesia nggak punya. Jadi ya udahlah, derivatifnya coking coal. Jadi ada tuh ADMR bisa naik nggak? Harusnya bisa karena harga coking coal-nya not bad. Yang penting dan production volume dia kan naik terus tuh si ADMR. So you got volume and production. Terus tadi ada berita lagi. Ingat tahun lalu tuh ADMR ada kena minus 47 juta dolar apa 50 juta dolar provisi DMO. Itu mau di reverse sebagian. Jadi lu bakal tadi aku dapat tulisan dari UBS ya sebentar ya. Biar nggak tahu. Iya, wow menarik banget. Nanti ya Cuan Troopers, habis ini kita akan bahas pertanyaan yang ada di Q&A. Ada satu pertanyaan hot juga, saya pengen kasih pertanyaannya ke Cicuai langsung. Tapi habis ini lagi hot juga nih soalnya. Gue mau make sure gue nggak salah nih, benar. Oke nih. Iya.
Good morning, regulasi DMO shortfall, ya kan? Intinya si ADM itu mungkin bisa reverse back, should benefit the most, karena kan tahun lalu dia ada provisi kan, jadi dia bisa recovery of compensation atau provision over 2022 dan 9 bulan 2023. Kalau ingat 2022 itu ada $47 juta, itu bisa rewrite, ya kan? Oke. Berarti itu hitungannya, maksudnya dia dapat $20 juta gitu ya, Ci ya? 57. Jadi profitnya 57. tahun 2022 profitnya dikurangi 47 kan. 47, sorry, bukan 47 juta dolar. Itu nanti di add back, dibalikin, ditinggalin. Kan provisi, itu provisi. Iya. Paham. Oke. Baik, Ci. Ini kayaknya udah banyak yang nggak sabar untuk Ci Cuai bahas pertanyaan yang ini nih, Ci. Saya ada satu pertanyaan hot ini. Ini. yang hari ini kayaknya yang mana hari nih? hot. Aku Hari ini. yang cuan menurutku udah selesai. Oh ya. Cuan. Menurutku udah. Ini kan tadi arah nih, gue nggak tahu dia disuspend apa enggak. Oke, siap. Ini suspend seminggu loh. Iya. Sebulan. Sebulan kan kalau suspend lagi. Iya. Oh, yang fun. Kalau gue personally, waktu itu gue bilang sama temen gue, cuan tuh targetnya tuh 100 triliun market cap. Bisikannya ya, bisikan goibnya 100 triliun market cap. Sekarang udah 100 triliun market cap. Waduh, iya bener. Iya, buset, beneran ya, sebulan kalau disuspend lagi, serem juga. Terus bisa ditutupnya arah lagi, itu kan kayak minta disuspend. Disuspend at 100 triliun.